dalam program Body Gym Fit. Oh, saya kurus. Saya mau gemuk aja susah. Coach, kenapa saya sudah makan malam, saya banyak makan, tetapi saya nggak bisa gemuk-gemuk? Itu pertanyaan si kurus. Ekto. Ya. Sekarang pertanyaan yang endo, yang gemuk. Ya kan? Coach, saya sudah ngurangin makan malam, saya sudah nggak makan nasi, tetapi saya nggak bisa kurus-kurus. Oke, sahabat Bodo Kontengan, ya. Pada sesi closing ini mungkin ada sekitar ya beberapa pertanyaan Bang ya. Dalam program Body Gym Fit bersama coach abang saya, Abang Gunarko dari Jasmil Kodam 6 Ngeluarman Bang ya. Dan bersama saya guru olahraga Balikpapan, lisensi pelatih fisik dari ICAA, Indonesian Strength Coach and Conditioning. Abang Gun pertama kali mulai nge-gym kapan Bang? Ya, pertama kali saya nyentuh alat itu kurang lebih di tahun 2014-an. 2014 Bang ya? Ya, 2014-an itu saya cuma hanya nge-gym saja. Nge-gym. Ya. Karena ya bentuk postur saya, jujur ya, bentuk postur saya lebih ke kurus. Untuk diketahui ya, bentuk postur itu yang rekan-rekan harus ketahui, bentuk postur, tipe postur tubuh itu masing-masing perorangan tuh berbeda-beda. Ya, jadi ada 3, yaitu ekto, ektomorf, ya, mesomorf, dan endomorf. Ekto itu lebih ke kurus. Ya, saya pertama postur tubuh saya adalah ekto, kurus, ya. Yang kedua adalah meso. Meso itu yang mempunyai metabolisme tubuh itu yang tinggi. Ya, jadi dia mempunyai postur tubuh yang ideal seperti itu, yang atletis, genetiknya seperti itu. Dan terakhir adalah endo. Endo ini apa? Endo ini adalah orang yang mempunyai metabolisme rendah, lebih ke ukuran badan overweight atau gemuk. Problemnya adalah orang kurus. Orang kurus itu yang pertama itu pasti yang paling sering rekan-rekan temui. Oh, saya kurus, saya mau gemuk aja susah. Padahal coach, saya mau gemuk. Coach, padahal saya sudah makan malam yang banyak. Coach, padahal saya sudah makan malam, makan nasi goreng, makan apapun itu. Tetapi susah gemuk. Coach, kenapa saya sudah makan malam, saya banyak makan, tetapi saya nggak bisa gemuk-gemuk? Itu pertanyaan si kurus. Ekto. Sekarang pertanyaan yang endo, yang gemuk. Ya kan? Coach, saya sudah ngurangin makan malam, saya sudah nggak makan nasi, tetapi saya nggak bisa kurus-kurus. Ya, itu. Iya apa enggak? Saya sudah nggak makan nasi putih 3 bulan, tapi kok berat badan saya cuma turunnya sekian. Gak signifikan ya Bang? Iya, tidak dengan harapan saya. Ya, semua itu adalah butuh proses. Yang pertama kita harus ketahui adalah namanya TDII. Intinya jumlah kalori ya? Iya. Jumlah kalori. Jumlah kalori aktivitas yang harus kalian ketahui. Maksimal minimum ya, iya. Sekarang gimana saya mengetahui TDII saya? Gimana saya mau mengetahui jumlah kalori saya? Banyak aplikasi di Android yang saya gunakan sendiri adalah aplikasinya adalah di kalkulator.net. Di situ kalian bisa masukkan dengan kriteria kalian, jenis kelamin, habis itu dengan umur, tinggi badan, ya, dengan aktivitas kalian olahraga 3 kali seminggu, kalian olahraga 4 sampai 5 kali seminggu, kalian olahraga seminggu 6 kali, atau kalian olahraga sehari 2 kali, di situ ada. Ada ya Bang. Jadi sesuaikan dengan apa yang kalian yang rutin, ya, yang rutin kalian lakukan. Nah, dan hasil jumlah kalori di situ ada namanya
kalian mau naikin berat badan atau mau nurunkan. Oh, siap. Seperti itu. Nggak akan bisa kita akan ngira-ngira. Makanya untuk yang mau kurus atau yang mau gemuk, saya sudah makan banyak, takarannya dari mana? Siap. Tuh, saya sudah nggak makan beras merah, tetapi saya nggak bisa kurus-kurus, berarti ada yang salah. Dalam satuan programnya atau dalam satuan pengaturan kalorinya bang salah? Kalorinya bang ya. Nah, apapun intake bentuknya, sama outtake ya. Apapun bentuknya, kalau kita kurus mau ke gemuk harus namanya surplus. Mau dari gemuk ke kurus itu harus namanya defisit. Gimana saya mau tahu defisit kalori? Gimana saya mau tahu itu surplus kalori kalau kita tidak mengukur namanya jumlah kalori harian? Saya mau nguruskan berarti saya harus masuk di defisit kalori dengan angka yang kalian tadi pilih di kalkulator.net. Di situ ada mau seminggu seperempat kilo, mau seminggu itu setengah kilo, atau mau seminggu itu turun dari 1 kilo itu bisa. Tetapi yang disarankan adalah di setengah kilo. Seminggu setengah kilo, karena tidak disarankan atau ekstrim adalah seminggu turun lebih dari 1 kilo, seperti itu. Karena apa? Kalau kita memangkas kurang lebih dari 1000 kalori aja, yang normal adalah memangkas 500 kalori dari kalori harian untuk defisit. Itu seminggu kalian bisa turun 1 kilo. Tidak ada namanya ya, orang kurus itu tidak bisa menjadi gemuk. Dan orang gemuk tidak bisa menjadi kurus. Memang di piramida namanya, saya lupa di buku apa itu. Piramida struktural apa? Enggak, itu ada namanya program latihan. Program latihan ya. Ya, yang paling puncak. Yang paling puncak untuk menurunkan berat badan paling pertama adalah defisit kalori. Sekarang saya tanya, kita sharing. Defisit kalori. Ya. Sekarang Indomie 350 kalori. Kalikan 4 kali saja. Ya, kurang lebih kalian 1400-an kalori. Kira-kira kalau saya makan defisit kalori apa enggak? Pasti defisit. Pasti defisit. Kembali lagi. Defisit kalori dengan saya makan Indomie sehari 4 kali, dapat apa tidak nutrisinya? Kita kembali ya, nutrisinya kita dapat apa tidak? Pasti tidak dapat. Dalam kandungan Indomie yang paling terdapat banyak adalah lemak dan karbo. Sedangkan kalau kita mau nge-gym membentuk massa otot, yang kita perlukan adalah namanya protein. Hewani. Nabati. Ya. Berapa persen nabati? Kalau nabati itu lebih ke mikro ya. Ya. Kalau kita belajar makro dan mikro kalori pasti sampai ISA. Kita harus mendukung namanya nutrisi. Nutrisi itu ada 3 ya, lemak, karbohidrat dan protein. Seperti itu. Lemaknya yang baik. Dada ayam ada lemaknya? Ada. Ikan ada lemaknya? Ada. Tetapi lemaknya dia adalah lemak baik, bukan lemak jenuh. Beda dengan minyak goreng. Kenapa perut kita susah kempes atau apa? Ya. Yaitu karena kita terlalu banyak namanya mengonsumsi gorengan. Seperti itu, gitu loh. Gorengan loh. Sekarang saya tanya, alpukat itu ada lemak. Tapi dia lemaknya apa? Baik. Lemak jenuh Bang. Iya, lemak tak jenuh. Iya, itu untuk bagus untuk kebutuhan metabolisme. Seperti itu. Karbohidrat pilih yang kompleks, beras merah, gandum. Seperti itu. Sekarang saya tanya, pada saat defisit kalori, boleh tidak kita mengonsumsi nasi putih? Defisit kalori? Iya. Boleh kayaknya Bang. Pasti ada takarannya boleh. Ya? Ada porsinya ya? Kembali lagi kepada takaran. Coach, saya sudah nggak makan nasi
ya 3 bulan nasi putih, ya kan? Terus kamu makannya apa? Iya. Makan apa ini? Seperti itu. Makan apa dia? Dia nggak makan nasi putih. Oh. Ya, tetapi makannya rendang lauknya sama aja bohong. Rendang yang berapa kalori tuh? Ya kan? Ya, jadi lebih ke memilah-milah lagi. Milah-milah ya. Lebih selektif lah Bang ya. Ya, jadi untuk yang kurus, gimana caranya kita mau naikkan berat badan, yaitu harus menghitung kalori dan menaikkan surplus ke kalori, yaitu menghitung perlahan. Sekarang yang kurus, Coach, saya makan sedikit aja kenyang. Saya nggak bisa makan malam, ya. Saya makan 2 sendok aja udah kenyang. Begitu juga sama yang yang gemuk. Ya, Coach. Begitu saya lepas nasi putih, begitu saya lepas karbo, badan saya lemas, nggak ada tenaga. Sama, prosesnya adalah sama. Karena apa? Yang perlu kalian sadari adalah tubuh itu memerlukan waktu. Kalau kalian pernah dengar namanya 21/90. Apa itu Bang? 21/90. 21 hari merubah gaya hidup dan 90 hari menjadi sebuah lifestyle atau gaya hidup yang merubah kebiasaan selama 21 hari dan 90 hari menjadi merupakan kebiasaan hidup lifestyle. Tubuh itu memerlukan namanya 21 hari. Orang kurus cenderung lambungnya adalah kecil. Lambung itu tidak bisa dipaksakan dengan kita makan sekaligus banyak. Tetapi kita harus konsisten menaikkan asupan makan untuk surplus kalori, ya. Selama 21 hari lambung ini akan menyesuaikan dengan konsumsi makanan kita selama 21 hari. Dan setelah 21 hari lambung ini menyesuaikan dan dia akan menjadi satu dengan metabolisme tubuh. Begitu juga yang gemuk. Ya. Tubuhnya yang gemuk memerlukan waktu 21 hari untuk penyesuaian. Yang paling pertama itu adalah untuk pola makan, gimana caranya tubuh untuk mencukupi kebutuhan protein 1 kali berat badan. Contoh, berat teman-teman adalah di 60 kilo, berarti kali 2, berarti teman-teman harus memenuhi kebutuhan di dalam tubuh. Itu adalah sekitar 120 gram protein. 2 kali lipatnya Bang ya? Iya, karena kalau kita membangun otot, yang diperlukan adalah protein. Oke, sahabat Bugar Kontengan, mungkin kita closing dulu. Insyaallah pada kesempatan berikutnya saya Coach Fajar Balikpapan dan abang saya Bang Gunarko dari Jasmani Militer Kodam 6 Muluarman, Bang ya. Mungkin pada kesempatan sore ini kita closing dulu. Mohon maaf apabila ada pergerakan-pergerakan serta kalimat-kalimat kami yang menyinggung. Kami mohon maaf sebelumnya. Oke, untuk lebih jelasnya mungkin bisa pantengin terus channel kami, channel YouTube saya Coach Fajar Balikpapan dan konten-konten Balikpapan TL. Terima kasih. Kami akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pesan terakhir Bang yang mau disampaikan kepada para netizen yang luar biasa ini? Kalimat-kalimat apa gitu ya kan? Ada kan? Satu aja. Terakhir nih, buat teman-teman yang mau mulai nge-gym ataupun yang sudah pernah nge-gym ya, tetapi mau mulai lagi malas. Ya. Cuma satu. Ya. Harus fokus. Kemudian disiplin. Yang terakhir adalah, yang paling terakhir utama adalah konsisten. Itu dari semua dua ini yang paling terakhir adalah konsisten. Ya, dimana kalian bisa melaksanakan latihan terus menerus, continue dengan waktu, dengan jam, dengan hari-hari yang biasa kalian lakukan. Konsisten adalah yang paling utama dari paling terutama ya. Konsisten, disiplin, fokus, dan muntung. Thank you ya.